Sistem pemurnian monster, bab 31 sampai dengan 35. Bab 31 kerugian besar. Sihir jahat. Xia Fukun terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata Yao Dujiu. Beraninya kau menuduhku menggunakan sihir jahat. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Sebelum Yao Dujiu dapat membantah lebih lanjut, Xia Fukun memanggil harimau ular api sekali lagi. Kau bercanda. Jika Xia Fukun bisa menggunakan ular api harimau selama 1 jam, apakah dia hanya akan menggunakannya selama belasan menit? Xia Fukun bertekad untuk menghindari pemborosan dan kemewahan seperti itu. Tanpa bantuan iblis itu, Yao Dujiu juga sangat pusing. Bagaimana mungkin seorang alkemis biasa bisa melawan makhluk iblis tingkat 8? Hampir seketika, Yao Dujiu benar-benar kewalahan menghadapi harimau ular api. Pada saat itu, Xia Fukun, seperti yang pernah dilakukannya pada Yang Guo sebelumnya, berjongkok di depan Yao Dujiu. Dia memasang senyum nakal di wajahnya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Yao Dujiu kini berlumuran darah. Wajahnya tampak kabur, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Xia Fukun tak kuasa mengalihkan pandangannya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Anak, Yao Dujiu sangat lemah dan mengulurkan satu tangannya. Apa? Kau akan memberiku sesuatu? Xia Fukun mengulurkan tangannya, siap untuk menerimanya. Racun 9. Apakah itu yang dia pikirkan? Ya sudahlah. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, Yao Dujiu menggenggam tangan Xia Fukun. Mendesis. Saat tangan mereka bersentuhan, asap mulai mengepul dari tangan Xia Fukun. Dan kemudian seluruh tangannya berubah menjadi ungu kebiruan. Hehehe, kau telah merusak rencanaku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku, Yao Dujiu, telah mendominasi Kekaisaran Yaslan selama bertahun-tahun dan tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Meskipun aku seorang alkemis, aku berbeda dari alkemis biasa. Aku telah mengabdikan diriku untuk mempelajari racun dan telah mencicipi berbagai macam racun. Tubuh dan darahku bisa dikatakan sebagai racun yang paling mematikan. Kau berani menyentuh tubuhku dengan begitu sembarangan. Kau pantas diracuni sampai mati. Dasar bocah terkutuk. Hahaha, aku sungguh tidak rela. Aku bisa saja berdiri di puncak benua 9 meter. Tapi ini semua salahmu. Dasar bocah nakal, yang telah merusak rencanaku. Yao Dujiu semakin panik. Tetapi sebelum tawanya yang histeris selesai, senyumnya tiba-tiba menghilang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Melihat Xia Fukun, yang tangannya telah sembuh total dan ekspresinya tetap tidak berubah, Xia Fukun berdiri di hadapannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Xia Fukun mengangguk. Dia memandang Yao Dujiu dengan sedikit rasa jijik. Dasar idiot. Dia menghabiskan 5 poin pemanggilan untuk mendapatkan sifat tahan racun monster langka dari sistem pemurnian monster. Jika monster itu bahkan tidak bisa menahan sedikit racun ini, lalu seberapa besar penipuan yang ditawarkan sistem pemurnian monster ini? Tentu saja, Yao Dujiu tidak menyadari hal-hal ini. Xia Fukun pulih setelah diracuni olehnya sebelumnya, dan dia mengira racun itu tidak cukup kuat. Sekarang dia menggunakan racun terkuatnya, tetapi Xia Fukun masih tidak terluka. Kedua orang ini bahkan tidak berada di garis start yang sama. Mungkinkah Xia Fukun adalah anggota dari keluarga bangsawan tersembunyi? Kamu belum menjawabku. Izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apa? Yao Dujiu benar-benar bingung. Dia merasa telah membayar semua dosa yang telah dilakukannya dalam hidupnya. Kemunculan Xia Fukun telah mengubah pandangannya tentang kehidupan, dunia, dan nilai-nilainya. Apakah Anda membawa barang berharga? Racun 9. Apakah ini semacam upaya untuk memeras uang dari saya sebelum saya meninggal? Dia benar-benar mabuk karena racun itu. Dan sejujurnya, dia benar-benar tidak memiliki barang berharga lagi. Sebelumnya, dia telah menukarkan semua barang berharganya dengan orang lain untuk mendapatkan teknik rahasia memanggil iblis ini. Aku tak punya apapun yang berharga lagi, tapi aku punya cara untuk memanggil iblis. Apakah kau membutuhkannya? Yao Dujiu bertanya dengan hati-hati. Mata Xia Fukun berbinar ketika mendengar kata-kata Yao Dujiu. Bagaimana cara memanggil iblis? Jika aku menguasai metode memanggil iblis ini, bukankah aku akan mampu memanggil satu iblis dan menyerapnya?
Bukankah poin pemurnianku akan meningkat secara eksponensial? Meskipun sangat bersemangat, Xia Fukun berpura-pura sangat tenang. Kau pikir kau bisa menipuku dengan barang rongsokan ini? Baiklah, berikan saja padaku. Racun 9. Kalau kamu menginginkannya, katakan saja. Hentikan omong kosong ini. Tepat ketika Xia Fukun hendak menerima pengetahuan dari Yao Dujiu, tiba-tiba, sebuah pedang panjang menembus jantung Yao Dujiu dan muncul di hadapan Xia Fukun. Xia Fukun, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menatap Ye Qingwan di depannya dengan senyum yang dipaksakan. Memanggil iblis adalah ide yang buruk. Jangan biarkan keinginanmu untuk memperbaiki diri menyesatkanmu. Ye Qingwan tampak sungguh-sungguh dan serius. Xia Fukun bingung. Sejujurnya, Ye Qingwan telah mendengar percakapan Yao Dujiu dan Xia Fukun. Jadi meskipun Xia Fukun sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak ingin tangannya berlumuran darah, dia tetap maju tanpa ragu-ragu. Jika Yao Dujiu memanggil iblis tingkat pelopor, dan Xia Fukun begitu misterius, jika dia benar-benar kehilangan kendali diri dan memanggil iblis, siapa yang tahu Raja Iblis seperti apa atau bahkan iblis tingkat epik yang mungkin dia panggil. Ketika saat itu tiba, akhir dari seluruh benua 9 neter akan benar-benar datang. Lagi pula, seorang ahli bela diri yang mencapai alam transformasi suci pernah ada ribuan tahun yang lalu. Apakah ahli bela diri legendaris itu masih ada ribuan tahun kemudian masih menjadi pertanyaan. Bahkan jika dia masih ada, apakah dia masih bisa menghentikan para iblis itu adalah pertanyaan lain. Oleh karena itu, kesimpulannya, metode memanggil setan ini tidak boleh disebarluaskan. Saudaraku, kau benar-benar telah berbuat sangat baik padaku. Xia Fukun menatap Ye Qingwan dengan senyum yang dipaksakan. Apakah dia mencoba melupakan dirinya sendiri, meningkatkan kekuatannya, dan memanggil iblis? Para iblis itu adalah tempat pemurniannya. Dia bersusah payah menjaga Poison Nine tetap hidup, hanya agar pihak lain memberitahunya cara memanggil iblis. Dan sekarang, ya, lupakan saja. Jangan marah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ye Qingwan melemparkan pedang panjang itu ke tanah. Pedang panjang itu, yang telah bersentuhan dengan darah Yao Dujiu, mengeluarkan kepulan asap putih dan akhirnya berubah menjadi abu. Ini menunjukkan betapa kuatnya racun dalam darah Yao Dujiu. Hehe, Xia Fukun memiliki ekspresi dingin. Aku lagi nggak mood sama sekali. Oke. Xia Fukun mengerutkan kening saat melihat kekacauan di kompleks keluarga Buffon. Ayo, kita bereskan ini setelah Buffon bangun. Ye Qingwan mengangguk. Keduanya kembali ke hotel. Setelah kedua pria itu pergi, seekor binatang buas harimau yang besar masih bersemayam di dalam keluarga Buffon. Kemanapun mereka pergi, selalu ada kehancuran. Tetapi, jumlah harta karun langka dan berharga yang dibawanya di dalam mulutnya semakin bertambah. Apa kau bercanda? Apa kau pikir Xia Fukun akan memanggil harimau ular api tanpa alasan? Yah, meskipun tidak seburuk di rawa berkabut, secara keseluruhan ini tetap bukan kesepakatan yang buruk. Saat ular piton api kembali ke sistem pemurnian iblis, hari sudah larut malam. Xia Fukun tersenyum kecut setelah mengetahui bahwa poin pemurniannya telah meningkat. Sebanyak 15. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Bab 32 Peri dikabut. WHO, siapa yang datang ke kamarku selarut ini? Xia Fukun sedikit mengerutkan kening. Namun, tepat setelah dia selesai mengajukan pertanyaannya, sesosok yang dikenalnya masuk. Kenapa kamu tidak mengetuk? Xia Fukun menatap sosok di depannya. Saya mengetuk. Ye Qingwan terdiam sejenak. Apakah dia baru saja mengetuk pintu palsu? Oke, Xia Fukun merasa bingung. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Kau datang kemari karena makhluk iblis tingkat 8 yang kupanggil, kan? Meskipun Xia Fukun telah lupa apa yang baru saja ingin dia katakan, dia merasa bahwa matanya yang tajam dapat melihat menembus segalanya dan memahami esensi dari segala sesuatu. Singkatnya, dia merasa sangat berkuasa. Tidak, Xia Fukun sangat malu. Dia tidak menyangka Ye Qingwan datang untuk hal lain sama sekali. Lalu apa itu? Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk mengingatkanmu bahwa meskipun kau dapat memanggil binatang iblis tingkat 8, ada banyak individu kuat di benua 9 neter ini, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu.
Saya tidak akan mengungkapkan rahasiamu. Tetapi kau harus berhati-hati saat memanggil binatang iblis tingkat 8 di masa depan. Jika seseorang dengan niat jahat melihatmu melakukannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ye Qingwan berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Meskipun binatang iblis tingkat 8 itu kuat, mereka hanya sebanding dengan ahli bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Banyak kekuatan besar saat ini tidak kekurangan ahli di alam asal surgawi setengah langkah, atau bahkan alam asal surgawi itu sendiri. Jika kita menjadi target kekuatan-kekuatan itu, keadaan bisa menjadi rumit. Bagaimana jika saya terpilih menjadi kelinci percobaan? Sebelum Ye Qingwan selesai berbicara, Xia Fukun menyela dan bertanya, tikus putih apa? Ye Qingwan tidak tahu apa arti tikus putih, tetapi dia merasakan Xia Fukun mencondongkan tubuh ke depan ketika dia mengatakan ini. Dan napas panasnya mengenai wajahnya, membuat pipi Ye Qingwan memerah. Di Akademi Odin, Ye Qingwan selalu menampilkan dirinya sebagai Ratu Es, jarang sekali melirik para jenius pria. Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang pria. Lupakan saja hal-hal itu. Xia Fukun lupa bahwa Ye Qingwan tidak tahu tentang tikus percobaan itu. Tapi bukan itu intinya. Dia menyeringai nakal dan berkata kepada Ye Qingwan, apakah kamu mengkhawatirkan saya? Tidak. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya khawatir menunjukkan terlalu banyak bakat akan menimbulkan masalah. Ye Qingwan merasa seolah Xia Fukun adalah bola api, membuat tubuhnya juga terasa panas. Ia tak kuasa mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Benar-benar, Xia Fukun mengulurkan tangan dan meletakkannya di pintu di sebelah Ye Qingwan. Senyumnya masih licik. Ada banyak cara untuk mendekati perempuan, dan banyak trik untuk memenangkan hati mereka. Xia Fukun belum pernah mencoba teknik bantingan dinding di bumi. Bukan karena dia penakut, tetapi karena tidak ada gadis yang tertarik padanya. Namun sekarang dia berada di benua 9 neter. Segalanya berbeda. Xia Fukun merasa bahwa pesona pribadinya telah melampaui imajinasinya sendiri. Astaga, ada apa denganku? Kenapa seluruh tubuhku terasa kesemutan dan mati rasa? Ye Qingwan menduga bahwa dia mungkin telah diracuni oleh efek sisa dari obat racun 9. Dasar bajingan mesum, singkirkan tangan kotormu itu. Ye Qingwan bergumam sesuatu pelan. Perasaannya terhadap Xia Fukun telah berubah dari rasa jijik awal menjadi perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Dia sendiri tidak tahu apa yang salah dengannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun menyeringai dan menarik tangannya. Yang dia inginkan adalah hubungan yang tulus, bukan pemuasan hasrat fisiknya. Dia memahami pentingnya melakukan segala sesuatu selangkah demi selangkah. Selain itu, ia merasa bahwa tidak adil bagi Ye Qingwan jika ia melakukan sesuatu secara paksa padanya hari ini. Tentu, syaratnya adalah dia juga memiliki kemampuan tersebut. Saya sudah memberikan pengingatnya. Saya pergi sekarang. Melihat Xia Fukun tidak melanjutkan, Ye Qingwan menghela napas lega, tetapi juga merasa kecewa tanpa alasan yang jelas. Dia berlari keluar dari kamar Xia Fukun, tetapi tiba-tiba berhenti di depan pintu. Soal para pemanggil roh, tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Besok saat kita kembali ke istana, aku akan berbicara dengan Paman Aoki dan menyuruhnya pergi dan menerima pelatihan bela diri darinya. Setelah Ye Qingwan selesai berbicara, dia langsung lari secepat kilat. Sambil memperhatikan sosok Ye Qingwan yang pergi dan mencium aroma yang masih tersisa di ruangan itu, Xia Fukun tersenyum. Dia tiba-tiba tertarik untuk bersekolah di Akademi Odin. Para jenius itu pasti juga berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Ye Qingwan, kan? Tetapi, itu dulu. Setelah, jika kamu ingin mendekati Ye Qingwan, kamu harus bertanya pada Xia Fukun apakah dia setuju. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan harinya, ketika Buffon bangun, ia terkejut melihat rumah keluarganya dalam keadaan berantakan dan Yao Dujiu terbaring mati di sampingnya. Setelah jeda yang cukup lama, akhirnya dia meraung dengan suara serak. Persekutuan tentara bayaran. Dia tidak tahu siapa kedua tentara bayaran itu, karena bahkan dengan statusnya, dia tidak bisa mengajukan tuntutan kepada persekutuan tentara bayaran. Dan persekutuan tentara bayaran selalu merahasiakan identitas para tentara bayarannya.
Xia Fukun dan yang lainnya tentu saja tidak menganggap Buffon serius. Meskipun itu keluarga Buffon, mereka bukanlah keluarga yang istimewa. Bagaimana mungkin seorang kaya baru bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Yaslan? Selain Aoki Xuan, latar belakang Ye Qingwan jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan Aoki. Jadi wajar jika dia tidak takut pada keluarga Buffon. Sedangkan untuk Xia Fukun, yah, lebih baik kita tidak membicarakannya. Apakah kau di sini untuk membalas dendam? Aku akan memanggil makhluk iblis tingkat 8 terlebih dahulu. Jika kau bisa mengalahkannya, maka kita bisa bicara lebih lanjut nanti. Oleh karena itu, terlepas dari situasi Buffon, hasil akhirnya sudah ditentukan sebelumnya. Menderita, ketika kelompok itu kembali ke istana, mereka menemukan bahwa Aoki dan Sado telah menghilang. Para penjaga istana memberitahu Xia Fukun dan rombongannya bahwa penasihat kekaisaran telah pergi mencari binatang buas tersebut. Setelah mendengar ini, Xia Fukun tahu bahwa King Muduan telah pergi mencari binatang iblis yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka bayangan Asura. Xia Fukun tidak tahu apakah King Muduan bisa menemukan semua monster untuknya. Sejujurnya, setelah mendapatkan sistem penyewaan, Xia Fukun merasa bahwa dia tidak lagi membutuhkan bantuan King Muduan. Dia bisa menyewa monster tingkat 8 dan mengalahkan monster yang diinginkannya hingga setengah mati, lalu memasukkannya ke dalam sistem pemurnian monster untuk dimurnikan. Namun, memikirkan betapa besar perhatian Aoki Duan padanya, Xia Fukun merasakan kehangatan di hatinya. Aoki telah lama meninggalkan istana. Setelah dia kembali dan Aoki menyempurnakan pupet Sado Asura, kekuatannya akan mencapai alam keberanian. Pada saat itu, bahkan jika dia masuk Akademi Odin dan tidak meminjam binatang iblis tingkat tinggi itu, dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tentu, Xia Fukun tidak lagi menaruh harapan setinggi itu pada Pantom Asura. Yang lebih dia inginkan adalah binatang panggilan dari sistem pemurnian iblis jenis lain, peri di dalam kabut. Peri dalam kabut adalah makhluk panggilan tingkat ke-7. Setiap gerakannya memancarkan aura yang ringan dan anggun, muncul dan menghilang seperti awan warna-warni, datang dan pergi dalam kabut, dan metode serangannya sangat terampil. Jika Xia Fukun memurnikan peri kabut, kekuatannya akan meningkat ke tahap awal alam kekuatan ilahi. Di dalam sistem pemurnian iblis, terdapat banyak binatang panggilan tingkat 7, alasan dia memilih peri kabut. Itu juga karena peri dalam kabut ini adalah yang tercantik dari semua binatang panggilan tingkat 7 yang pernah dilihat Xia Fukun di sistem pemurnian iblis, seperti peri. Tentu saja, apakah Xia Fukun memiliki pikiran lain adalah masalah lain. Bab 33 Seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi. Aoki kembali sebulan kemudian. Selama bulan ini, Ye Qingwan memberitahu Xia Fukun untuk tidak berlatih bersama, karena alasan sederhana. Sejak kejadian di hotel, dia merasa sangat tidak nyaman setiap kali bersama Xia Fukun. Perasaan ini samar, dan dia sendiri tidak tahu mengapa. Sebaliknya, tatapan Aoki Ken terhadap Xia Fukun berubah saat berduaan. Dia menduga sesuatu telah terjadi antara Ye Qingwan dan Xia Fukun di hotel hari itu. Harus diakui bahwa terkadang, anak-anak sangat cerdas. Orang dewasa benar-benar tidak dapat menebak atau memahami apa yang terjadi di dalam pikiran mereka. Tentu saja, Xia Fukun sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai orang dewasa. Bagaimanapun juga, dia masih seorang pemula. Adegan kembali ke istana. Kau pergi ke pertanian. Melihat King Muduan yang berantakan, Xia Fukun mengajukan pertanyaan dengan ekspresi bingung. Dasar nakal. Kau selalu suka melontarkan komentar sarkastik. Bukankah kau sudah menangkap monster-monster yang kau inginkan? Aoki menatap Xia Fukun dengan tajam dan berkata dengan kesal. Di manakah binatang-binatang iblis itu? Xia Fukun sangat tersentuh. Tetapi dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Tunggu sebentar. Aku harus membersihkan diri dulu. Sialan. Aku bertemu dengan monster iblis tingkat 8 di jalan. Sungguh sial. Jika bukan karena monster iblis tingkat 8 itu, aku tidak akan berada dalam masalah seperti ini. Aoki bergumam sumpah serapah saat pergi ke kamar mandi. Saat kembali, Xia Fukun menyadari bahwa King Muduan masih tetap orang yang sama. Kehadiran guru besar yang mengesankan masih ada. Berdiri di sana,
Ia memancarkan aura otoritas tanpa amarah. Jika Xia Fukun tidak memiliki hubungan pribadi dengan King Muduan dan tidak mengenalnya, ia pasti akan dipenuhi rasa hormat saat melihat King Muduan. Inilah monster-monster yang kau inginkan. Dengan lambaian tangannya, King Muduan menimbulkan suara, bang, yang keras dan Xia Fukun melihat mayat 7 atau 8 binatang buas iblis bertumpuk di depannya. Kau membunuh mereka semua. Xia Fukun berjalan mendekat dan melihat, lalu berkata dengan agak terbata-bata. Tentu saja. Kalau tidak bagaimana saya bisa mengembalikannya untukmu. Aoki menatap Xia Fukun dengan tajam. Baiklah. Baiklah. Kalau dia mati, ya sudah. Itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Xia Fukun sebelumnya telah bereksperimen dengan beruang api. Jadi dia tahu bahwa sistem pemurnian iblis hanya membutuhkan binatang iblis yang sesuai. Dan bahkan yang sudah mati pun dapat digunakan untuk pemurnian. Sebaiknya kau jangan berbohong padaku. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan monster-monster ini untukmu. Aoki mengatakan sesuatu. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kultivasimu bersama King Wan akhir-akhir ini? Kudengar kalian berdua membuat keluarga Buffon gempar. Mendengar perkataan Aoki, Xia Fukun memutar matanya. Kepala keluarga Buffon telah tertipu. Seorang alkemis bernama Yao Dujiu mencoba memanggil iblis menggunakan bunga dewa darah. Tetapi Ye Qingwan dan aku telah menanganinya. Xia Fukun tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Dia yakin bahwa Ye Qingwan akan berbicara mewakilinya. Namun, King Muduan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Xia Fukun. Orang lain mungkin tertipu oleh kata-kata Xia Fukun. Tetapi dia tidak akan tertipu. Karena dia memiliki harapan besar pada Xia Fukun. Dan dia juga tahu bahwa Xia Fukun memiliki banyak rahasia yang tak terungkapkan. Adapun Ye Qingwan, dia merasa bahwa dia pasti tidak akan mendapatkan informasi apapun darinya jika dia pergi bertanya. Kenapa kau tidak pergi menjenguk gadis kecil itu, King Musuan? Selama kau pergi, dia malah naik pangkat menjadi pemanggil tingkat 3. Tingkat ketiga, setelah mendengar perkataan Xia Fukun, King Muduan sedikit terkejut dan segera pergi bersama Yingzi. Barulah setelah Kingmu pergi, Xia Fukun mengumpulkan mayat-mayat monster yang berserakan di tanah ke dalam sistem pemurnian iblis. Ding-ding, tuan rumah telah mengumpulkan semua bahan pemurnian untuk pantom Asura. Apakah Anda ingin memurnikannya segera? Mendengar pertanyaan sistem pemurnian iblis yang terdengar seperti manusia, Xia Fukun menjawab. Meskipun dia lebih menyukai peri dalam kabut, beberapa hal membutuhkan waktu. Anda tidak bisa berharap menjadi raksasa dalam semalam. Dia harus terlebih dahulu menyempurnakan boneka bayangan Asura dan mencapai alam keberanian. Dan kemudian mereka bisa membicarakan hal itu. Pantom Asura adalah makhluk panggilan humanoid. Sang pemilik perlu mendesain penampilannya sendiri. Silakan bayangkan. Oh, Xia Fukun tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Tentu saja, Pantom Asura pasti akan terlihat persis seperti Ye Qingwan. Dia bahkan sudah memikirkan nama Pantom Asura. Mari kita panggil dia, Xiao Ye. Ngomong-ngomong, apakah jenis kelamin Pantom Asura bisa dipilih? Xia Fukun sepertinya teringat sesuatu dan bertanya pada sistem pemurnian iblis. Sistem pemurnian iblis. Karena tak mendapat respons dalam waktu lama, Xia Fukun mengumpat, sistem sampah, dalam hati. Lalu mendengar pemberitahuan dari sistem pemurnian iblis bahwa masih ada 20 jam lagi sebelum Puppet Shadow Asura berhasil dimurnikan. Xia Fukun tahu bahwa untuk jangka waktu ke depan, dia hanya perlu makan dan menunggu kematian. Atau lebih tepatnya, menunggu sekitar 1 hari. Adapun Aoki, Shadow mengikutinya dari dekat setelah dia meninggalkan sisi Xia Fukun. Yang mulia, iblis yang dipanggil oleh Yao Dujiu kali ini adalah iblis tingkat pelopor. Bahkan Anda pun akan kesulitan menghadapinya. Xia Fukun mampu menghadapi iblis sekuat itu. Jadi dia. Sebelum Shadow selesai berbicara, Aoki melambaikan tangannya. Lebih dari sebulan yang lalu, Xia Fukun bahkan tidak mampu menghadapi seseorang seperti Mu Yun, yang berada di alam kekuatan ilahi setengah langkah. Tapi sekarang, dia bisa mengalahkan iblis tingkat pelopor. Terlepas dari keberuntungan, fakta bahwa dia mampu menang sudah cukup membuktikan kemampuannya. Tapi ini terlalu mencengangkan. Sebulan yang lalu, dia berada di alam elit. Dan sebulan kemudian,
dia berada di puncak alam kekuatan ilahi. Terlebih lagi, aku sama sekali tidak melihat kekuatan alam kekuatan ilahi dalam dirinya. Dia sepertinya masih berada di alam elit. Shadow dipenuhi keraguan. Dia merasa memiliki sejuta pertanyaan. Dan dia tidak bisa makan atau tidur jika tidak menanyakannya. Mengapa? Aoki melirik bayangan itu. Apakah kamu ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Tingkat pertumbuhan Xiafukun lah yang benar-benar layak menyandang gelar jenius langka. Shadow, jika Xiafukun memiliki niat memberontak, kita. Aoki tersenyum. Anda tidak perlu khawatir sama sekali tentang itu. Pertama-tama, saya pikir visinya tidak terbatas pada kerajaan kecil, seperti Yaslan. Kedua, kami telah melakukan yang terbaik untuknya. Saya percaya dia bukan tipe orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Baiklah, Shadow mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tiba-tiba teringat bahwa King Muduan pernah mengatakan bahwa setelah Xiafukun dan yang lainnya kembali dari studi mereka di Akademi Odin, mereka akan menyerahkan posisi guru kekaisaran. Mungkin pada saat itu, Xiafukun juga akan meremehkan posisi guru kekaisaran. Bab 34 menyatakan pendirian. Xiafukun jelas tidak menginginkan posisi penasihat kekaisaran. Mungkinkah seseorang yang menjadi penasihat kekaisaran bisa mendekati perempuan? Oke, ya. Jika kau menjadi penasihat kekaisaran, semua wanita di seluruh kekaisaran Yaslan akan menjadi milikmu. Tapi bukan itu intinya. Xiafukun akhirnya berhasil melakukan perjalanan dari bumi. Jadi dia pasti tidak akan tinggal di tempat sekecil kekaisaran Yaslan selamanya. Benua 9 meter sangat luas, dan masih banyak tempat yang belum dia kunjungi. Dia berharap bisa seperti tokoh utama dalam novel-novel perjalanan waktu terpopuler di bumi, mendominasi segala arah, alih-alih hanya menjadi penasihat nasional di sini, menikmati makan, minum, dan bersenang-senang. Xiafukun tidak pernah mengucapkan kata-kata ini kepada penasihat kekaisaran, tetapi begitulah banyak hal, semuanya dipahami tanpa perlu diucapkan. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, Anda tetap bisa merasakannya. Penasihat kekaisaran tidak menghubungi Xiafukun lagi hingga sehari kemudian. Ketika dia melihat kultivasi Xiafukun telah meningkat ke alam prajurit bela diri, dia benar-benar tercengang. Aku pernah mendengar Xiafukun mengatakan sebelumnya bahwa jika dia bisa menemukan semua binatang buas iblis ini, dia akan mampu maju ke alam pemberani. Saat itu, meskipun penasihat kekaisaran sangat mempercayai Xiafukun, dia merasa bahwa itu agak berlebihan. Butuh waktu 3 tahun penuh baginya untuk naik dari alam elit ke alam pemberani. Sekarang Xiafukun, sebulan, kamu sungguh kejutan yang menyenangkan, nak. Penasihat kekaisaran menatap Xiafukun di hadapannya dan berkata, apakah ini sebuah kejutan atau guncangan? Xiafukun terkekeh. Setelah kekuatannya mencapai alam pemberani, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa detail yang tidak dapat dia rasakan ketika berada di alam elit. Bahkan jejak angin pun sekarang dapat dilihat dengan mata telanjang. Itulah misteri dari ranah keberanian. Jika ranah keberanian sudah seperti ini, maka ranah kekuatan ilahi yang mengikutinya bahkan lebih lagi. Tanpa disadari, Xiafukun mulai mendambakan alam kekuatan ilahi. Aoki Duan juga tidak tinggal diam, karena dia tahu bahwa Xiafukun akan pergi ke Akademi Odin bersama Ye Qingwan dalam waktu kurang lebih sebulan lagi. Meskipun kekuatan Xiafukun di alam bela diri sudah cukup baik di dalam kekaisaran Yaslan, jujur saja, itu bukanlah sesuatu yang istimewa di dalam Akademi Odin. Terdapat banyak sekali jenius di Akademi Odin yang memiliki kekuatan dari ranah prajurit bela diri. Tentu saja ada cukup banyak orang di alam kekuatan ilahi. Jika Xiafukun hanya berjalan melewatinya begitu saja, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Aku dengar dari Qingwan bahwa pemahamanmu tentang pemanggil roh telah mencapai tingkat tertentu. Benarkah begitu? Hehe, kau terlalu memujiku. Kau terlalu memujiku. Xiafukun mengepalkan tangannya memberi hormat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, King Muduan menamparkan kepalanya. Aku cuma sekadar memujimu, dan kamu malah bersikap angkuh. Dahi, Xiafukun tetap diam. Sebelumnya, kau berada di level elit, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kuajarkan padamu.
Sekarang kau telah mencapai level Valiant, dan kau akan segera pergi ke Akademi Odin. Mengenai seni bela diri, ku dengar dari King Wan bahwa kau sepertinya belum tahu teknik seni bela diri apapun, kan? Mendengar perkataan Aoki, Xia Fukun mengangguk. Memang, dia sama sekali tidak mengerti teknik bela diri. Satu-satunya keahliannya dalam bela diri adalah menukar poin pemurnian dengan keterampilan monster langka melalui sistem pemurnian iblis. Meskipun keterampilan monster itu tidak selalu lebih rendah daripada keterampilan para ahli bela diri, harus dikatakan bahwa seniman bela diri macam apa yang selalu menyemburkan api, dia masih perlu mempelajari satu atau dua teknik bela diri. Sebelumnya dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi sekarang setelah Aoki menawarkan diri, dia tentu saja senang memiliki waktu luang. Memang merupakan kerugian bagi seorang praktisi bela diri jika tidak memiliki seni bela diri yang kuat. Saya tahu Anda memiliki beberapa keterampilan luar biasa yang sulit dibayangkan oleh orang biasa, tetapi Anda harus mencoba menggunakannya sesedikit mungkin jika tidak perlu. Jangan banyak bicara. Katakan saja seni bela diri apa yang ingin Anda ajarkan kepada saya. Xia Fukun berkata dengan agak tidak sabar. Jika ini diikuti oleh dialog lain, bukankah semua orang akan berpikir dia hanya memperpanjang jumlah kata? Tidak bisakah Anda langsung ke intinya saja? Oke, ini adalah pertama kalinya King Muduan merasa sangat malu di depan seorang junior, meskipun ia telah lama menjadi penasihat kekaisaran. Namun ia juga tahu bahwa ini hanyalah kepribadian Xia Fukun. Seni bela diri yang akan kuajarkan padamu disebut 3 jari di alam liar. 3 jari kehancuran. Setelah mendengar kata-kata King Muduan, Xia Fukun tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya, lalu menarik kembali 2 jarinya, sehingga hanya menyisakan 3 jari yang terlihat. Apakah ini seni bela diri yang dilakukan dengan 3 jari? Aoki Hajime, diam, aku akan memberitahumu. Dan kamu akan mendengarkan. Oke, Aoki jarang bersikap kasar di depan orang lain, tetapi dia merasa akan kesulitan menjaga ketenangannya di depan Xia Fukun. Pria ini sepertinya memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Baiklah, baiklah, silakan ceritakan padaku. 3 jari kehancuran. Pada saat itu, King Mu terbatuk, takut Xia Fukun akan menyela. Melihat Xia Fukun dengan patuh menutup mulutnya, dia kemudian melanjutkan. 3 jari terpencil adalah keterampilan bela diri tingkat surga yang diwariskan kepadaku oleh guru kekaisaran sebelumnya. Mungkin kau tidak tahu ini, tetapi keterampilan bela diri di benua 9 neter pada dasarnya dapat dibagi menjadi tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat kaisar. Menurut legenda, hanya para ahli bela diri di alam transformasi suci yang dapat menciptakan seni bela diri tingkat kaisar. Oleh karena itu, di benua 9 neter saat ini, Anda hampir tidak akan melihat siapapun yang menggunakan seni bela diri tingkat kaisar. Anda dapat menganggap tingkat surga sebagai yang paling kuat. Bukankah ini seperti Wang Po menjual melon, memuji barang dagangannya sendiri? Xia Fukun terdiam. Jika bukan kelas kaisar, ya bukan kelas kaisar. Mengapa bersikeras bahwa kelas surga adalah yang terbaik saat ini? Ada apa dengan Nenek Wang? Aoki sama sekali belum pernah mendengar peribahasa seperti ini sebelumnya. Jadi dia terkejut sejenak. Tidak apa-apa. Nenek Wang sudah meninggal. Tapi, Xia Fukun ragu sejenak. Kau bilang seni bela diri ini diwariskan kepadamu oleh guru besar sebelumnya. Jadi bukankah itu setara dengan seni bela diri nasional Kekaisaran Yaslan? Kalau begitu, serahkan padaku sekarang. Xia Fukun tanpa sadar membuat gerakan untuk melindungi dadanya. Yang mulia, Anda tidak mungkin tertarik pada saya, bukan? Orientasi seksual saya normal. Lagi pula, meskipun itu Aoki Suan, gadis itu terlalu muda. Saya tidak suka bermain game simulasi membesarkan anak. Enyah, mengapa Aoki merasa begitu perlu untuk mengumpat? Tentu saja aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku hanya berharap ketika kau menjadi orang yang luar biasa dan berdiri di puncak benua 9 neter ini, kau tidak akan lupa bahwa kau berasal dari Kekaisaran Yaslan. Jika Kekaisaran dalam kesulitan, kau harus berdiri tegak. Suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih berat karena kata-kata Aoki. Ekspresi Xia Fukun perlahan kehilangan nada cerianya. Ia tiba-tiba merasakan tanggung jawab dan tekanan yang dipikul pria di hadapannya.
Ia juga melihat harapan besar yang dimiliki pria itu untuknya. Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit mengangkat sudut bibirnya. Jika hari itu tiba, aku, Xia Fukun, pasti akan berdiri di garis depan kekaisaran. Bab 35 Tiga Jari yang Mandul. Oke, Aoki mengucapkan. Bagus 3 kali berturut-turut. Dan wajahnya menjadi jauh lebih merah pada saat itu. Bukan karena aku memilih Xia Fukun, tetapi karena Xia Fukun tidak mengecewakanku. Selanjutnya, aku akan mengajarimu jurus 3 jari mandul. Xia Fukun mengangguk. 3 jari terpencil. Seperti namanya. Seluruh seni bela diri ini terdiri dari 3 gerakan, yang masing-masing terdiri dari 3 jari. Sekarang kau berada di alam kekuatan bela diri. Jadi jika kau berlatih dengan baik, kau bisa mencoba jari kedua. Namun, kau belum mampu menanggung beban jari ketiga. Jadi aku akan mengajarimu 2 jari pertama terlebih dahulu. Xia Fukun tahu bahwa King Muduan bermaksud baik, jadi dia tidak mengatakan apapun. Jari pertama dari 3 jari kehancuran itu disebut jari gunung dan sungai. 3 kotak tisu. Xia Fukun terdiam sejenak. Nama yang aneh. Diam. Aoki akhirnya mengembangkan perasaan yang agak aneh terhadap Xia Fukun. Tetapi kata-kata Xia Fukun benar-benar merusak suasana. Oke. Silakan katakan. Xia Fukun mengangguk, menandakan bahwa dia tidak bisa lagi berbicara. Jari gunung dan sungai. Seperti namanya, jari pertama ini dapat menyebabkan gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai terputus. Di sini tidak nyaman. Aku akan mengantarmu ke gunung belakang dan menunjukkan caranya. Saat Aoki berbicara, dia terbang pergi sendirian. Xia Fukun sedikit kesal, tetapi segera mengikutinya. Setelah sampai di puncak gunung, Aoki berteriak, "Perhatikan baik-baik." Di bawah pengawasan Xia Fukun, King Muduan mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke ujung jarinya lalu menunjuk ke ruang kosong di depannya. 3 jari kehancuran, 1 jari menghancurkan gunung dan sungai. Begitu Aoki Duan selesai berbicara, energi di ruang yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi gelisah, dan riak muncul di ruang di depan 2 jari Aoki Duan. Seketika setelah itu, aura yang sangat besar tiba-tiba melesat keluar dari antara kedua jarinya. Ledakan, dengan suara dentuman keras, jari Aoki menghantam sebuah bukit kecil di seberangnya dari kejauhan, dan langsung meratakannya dengan tanah. Bagaimana menurutmu? Aoki menoleh dengan angkuh dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Namun sebelum ia selesai berbicara, ia melihat 1 jari bisa menghancurkan gunung dan sungai. Xia Fukun menunjuk ke gunung yang baru saja dia tabrak lagi, dan sebuah lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di gunung yang rata itu. Aoki merasa seperti sedang melihat hantu. Ini konyol, dia cuma demonstrasi. Oke, aku bahkan belum mengajarimu. Kenapa kamu sudah mempelajarinya? Bagaimana aku bisa merasa puas dengan diriku sendiri seperti ini? Cepat, jari kedua. Xia Fukun juga tertarik pada ketiga jari yang mandul itu. Jika kekuatan 1 jari saja sudah begitu besar, bukankah 2 atau 3 jari akan jauh lebih kuat? Dia sudah menyadari pemandangan di mana fondasi 3 jarinya telah meratakan seluruh pegunungan. Raksasa, Aoki mengumpat dalam hati. Dia semakin menyesalinya sekarang. Bukan berarti aku menyesal telah menemukan Xia Fukun. Sebaliknya, yang muncul adalah penyesalan. Mengapa butuh waktu begitu lama bagiku untuk menemukan Xia Fukun? Jenius seperti itu. Siapa yang mungkin bisa menjalani kehidupan biasa-biasa saja di kota kecil Xia itu selama bertahun-tahun? Tentu saja, jika King Muduan menemukan Xia Fukun lebih awal, segalanya akan berbeda. Apakah Xia Fukun akan berhasil melakukan transmigrasi? Dan bahkan jika dia berhasil, apakah dia masih memiliki sistem pemurnian iblis bersamanya? Adalah masalah lain sepenuhnya. Bagaimanapun, peluang tidak dapat diprediksi. Alasan mengapa Xia Fukun mampu mempelajari jurus yang digunakan King Muduan hanya dengan sekali lihat adalah karena dalam perjalanannya ke gunung belakang, ia menemukan sebuah jurus dalam sistem pemurnian iblis, seni berbagai manifestasi. Teknik berbagai manifestasi adalah jenis teknik mata, sebuah kemampuan dari binatang iblis tingkat ke-9, rubah ilahi ekor 9.
Teknik mata ini memungkinkan penggunanya untuk sepenuhnya menanamkan kemampuan lawan dalam pikiran mereka hanya dengan satu pandangan dan mereplikasinya dengan sempurna. Xia Fukun menghabiskan 50 poin pemurnian untuk teknik segala manifestasi ini. Entah betapa ia menyesalinya. Untungnya, semua kemampuan yang diperoleh dari sistem pemurnian iblis ini bersifat permanen. Jika tidak, Xia Fukun tidak akan pernah melakukannya dengan cara ini. Aoki Duan tidak menyadari rahasia-rahasia tentang Xia Fukun ini. Dia hanya percaya bahwa Xia Fukun memiliki bakat luar biasa. Jari kedua disebut, menaklukkan langit. Perhatikan baik-baik. Diiringi teriakan keras dari Aoki. 3 jari membelah lanskap tandus. 2 jari membelah langit. Dia menunjuk ke langit. Dan seluruh langit seketika berubah warna. Dengan suara gemuruh, awan gelap berkumpul. Dan seluruh langit tampak seperti terbelah. Aoki membuka mulutnya, hendak berbicara. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun. Dan benar saja. Saat itu, Xia Fukun sedang menirukan dirinya sendiri. Menunjuk ke langit dengan 1 jari. 2 jari membelah langit. Ledakan. Awan gelap lainnya pun berkumpul. Meskipun aura Xia Fukun tidak sekuat auranya sendiri, Aoki merasa bahwa tingkat kemampuan Xia Fukun sudah di atas kemampuannya. Ini, siapa yang mengajari Xia Fukun? Atau Xia Fukun yang mengajari saya? Kamu tidak mau mencoba jari ketiga, kan? Melihat ekspresi antusias Xia Fukun, King Muduan mengajukan pertanyaan. Agak terdiam. Haha, tidak mustahil untuk mencobanya. Xia Fukun baru saja menggunakan 2 jarinya, dan merasa bahwa dia hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan spiritualnya, yang membuatnya bingung. Biasanya, Aoki tidak akan berbohong pada dirinya sendiri. Seorang pendekar biasa di alam keberanian seharusnya kelelahan setelah menggunakan 2 jari. Jadi mengapa dia masih penuh kekuatan? Mungkinkah itu karena kekuatannya diberikan oleh sistem pemurnian iblis? Xia Fukun benar-benar bingung. Melihat Xia Fukun seperti itu, Aoki Duan juga menghela napas. Jari ketiga disebut memecah langit dan bumi. Jurus ini berdasar pada jari pertama yang menghancurkan gunung dan sungai, dan jari kedua yang membelah langit, ditambah jari ketiga, lalu menggabungkan ketiga jari tersebut menjadi satu. Bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa menggunakannya maksimal 3 kali sehari. Aku hanya akan menggunakannya sekali. Jadi perhatikan baik-baik. Saat Aoki selesai berbicara, aura keseluruhannya meningkat drastis. Pada saat itu, Xia Fukun merasa bahwa King Muduan di hadapannya seperti dewa perang. Keren abis. Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Diam, Aoki. Berbalik dan menatap Xia Fukun dengan tajam. Segera setelah itu, 3 jari kehancuran. 3 jari. Menghancurkan alam semesta. Raungan dalam keluar dari tenggorokan Aoki. Xia Fukun merasakan seluruh bumi bergetar hebat karena jari ketiga ini.